Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para asatid, para hujat, para jamaah pengawasan majlis atau Masjid Baitul Amal, wabil khusus kepada Ketua DKM beserta pengurusnya. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini pada tanggal 17 November 2024 kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertakarrub kepadanya. Jadi kita bisa sholat subuh berjamaah ini merupakan karunia dari Allah. Sebab kalau tidak diizinkan oleh Allah saat ini kita masih tertidur. Jika Allah menghendaki tidurlah kamu pun tidur. Ulah udang siap mual udang. Atas izin Allah bangun kamu saatnya subuh bangun. Jadi kita bangun subuh ini merupakan karunia yang besar. Bahkan sholat sunnah sebelum subuh itu nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kemudian dilanjutkan sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita duduk di masjid ini untuk sama-sama thalabul ilmi. Ini tambahan bonus, Pak. Luar biasa ya, tambahan bonus bagi kita semua yang mau tentunya untuk melaksanakan itu semua. Nah, saya mengajak marilah kita jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan mang-mang untuk senantiasa melaksanakan ini semua secara istiqomah. Sebab yang akan memetik hasilnya tentu saja kita semua, bukan orang lain. Yang melaksanakan akan panen nantinya. Insya Allah Bapak ya, yakini dengan sepenuhnya oleh kita bahwa apa yang kita laksanakan ini tidak akan sia-sia untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya, alhamdulillah ini juga atas izin Allah kita bisa duduk bersama-sama thalabul ilmi. Makanya saya bisa hadir bersama bapak-bapak walaupun sebulan sekali. Betul-betul Pak, ini bagi saya saat yang ditunggu-tunggu. Bagi saya saat ditunggu-tunggu. Begitu sudah bisa duduk di sini ya Allah, atur nuhun masih bisa diizinkan saya duduk di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebab kalau tidak diizinkan malah ya saya tidak bisa duduk di sini Pak. Ya, entah alasannya apa. Jadi sangat saya syukuri bisa berhadapan dengan bapak dan ibu-ibu karena ini suatu peristiwa yang jarang-jarang terjadi sebagai juga ajang silaturahim bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, bagi para nabi. Nah, pada kesempatan subuh ini sampailah kita kepada pembahasan sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu tabligh atau menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu tablighun. Maka wajib bagi mereka para Rasul alaihi wassalatu wassalam tablighun. Apa itu menyampaikan? Ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyampaikan apa-apa yang diperintahkan kepadanya para rasul itu kepada makhluknya.
bi khilafi ma umiru bi kitmanihi, dengan membedakan terhadap apa-apa yang diperintahkan untuk menyembunyikan darinya, wa ma khuyyiru fihi, dan apa-apa yang dipersilahkan untuk memilih baginya, falaisa tablighu kulli minhuma wajiban, maka tidaklah wajib baginya para rasul untuk menyampaikan setiap apa yang diperintahkan, bal yajibu kitmanu, bahkan wajib baginya untuk menyembunyikan, ma umiru bi kitmanihi, apa-apa yang diperintahkan untuk menyembunyikannya. Wala yajibu alaihim syai'un, dan tidaklah juga wajib baginya para rasul segala sesuatu fima khuyyiru fihi, apa-apa yang dipilih baginya tentang perkara tersebut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam membahas sifat tabligh ini berkaitan dengan perintah Allah yang berbentuk wahyu. Ini ada 3 kategori. Ada 3 kategori dari perintah Allah. Yang pertama, ada perintah Allah yang disampaikan kepada para rasul dan wajib disampaikan kepada umat. Jadi Allah memerintahkan agar wahyu ini disampaikan kepada umat, kepada manusia, kepada makhluk seluruhnya. Di sini dikatakan lil khalqi, kepada makhluk. Jadi siapa aja ya, sampaikan wahyu itu, ya, disampaikan wahyu itu. Termasuk kepada binatang berarti. Karena faktanya Nabi Sulaiman juga menyampaikan pesan itu kepada semut. Ya. Menyampaikan, disampaikanlah, wahai semut minggirlah, aku mau lewat. Itu berarti kan perintah Allah supaya jangan sampai menginjak semut. Nah, begitulah perintah Allah, sampai semut aja harus disayangi. Jangan mentang-mentang Nabi Sulaiman ini gagah perkasa, gajahnya besar-besar, penguasa raja, semut diinjak. Nah, diperintahkan oleh Allah, hati-hatilah Sulaiman, di depan itu ada semut. Maka mintalah kepada semut, perintahkan kepada semut agar nyingkir. Karena Nabi Sulaiman mau lewat. Ngomong Nabi Sulaiman. Nah, itu termasuk seperti itu. Itu wahyu dari Allah. Artinya Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman untuk berbicara dengan semut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua, ada perintah Allah yang dimana perintah ini khusus bagi para rasul itu sendiri. Karena ini bersifat khusus untuk para rasul, maka itu tidak boleh disampaikan kepada makhluk. Tidak boleh, dilarang oleh Allah untuk menyampaikannya. Dilarang. Ya. Kemudian yang ketiga, ada perintah Allah yang berbentuk wahyu ini yang di sini bersifat memilih. Artinya para rasul dan para nabi ini boleh memilih antara menyampaikan dan tidak, tergantung kepada rasul itu sendiri, berdasarkan kepentingannya, berdasarkan situasi dan kondisinya. Apakah disampaikan atau tidak, silahkan para rasul itu untuk memilih. Nah itu, jadi ada 3 kategori berkaitan dengan perintah Allah kepada para rasul ini, untuk menyampaikan, menyembunyikan, atau memilih antara menyampaikan atau tidak. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, jadi mengenai sifat tabligh ini, ya, sifat tabligh ini. Wadidduhu kitmanu zalika. Adapun lawan daripada tabligh itu adalah kitman. Kitman ini menyembunyikan. Menyembunyikan dari apa? Zalika, yaitu perintah tadi. Ayat jami'i ma umiru bi tablighi lil khalqi, yaitu semua apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Nah, jadi kalau semua apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk, ini tidak boleh disembunyikan. Kalau menyembunyikan namanya kitman, menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan wahyu yang diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau tadi memang diperintahkan untuk disembunyikan karena hanya berlaku untuk nabi dan rasul, tidak berlaku bagi yang lain. Ada khususnya, nanti kita akan bahas. Wa
dalilu ala dzalika, adapun dalilnya dan demikian itu ai jami' ma umiru bi tablighi, yaitu semua apa yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Annahum, bahwasanya para rasul itu laulam yuballighu lakatamu idla wasitata bainal kitmani wa tablighi. Ya. Apabila tidaklah para rasul itu menyampaikan, tentulah menyembunyikannya. Idla wasitatan bainal kitmani wa tablighi, karena tidak ada pertengahan di antara menyembunyikan dan menyampaikan. Jadi apabila Allah memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikan wahyu itu, maka wajiblah disampaikan, karena tidak ada pertengahan di antara menyampaikan dan menyembunyikan. Artinya ketika Allah memerintahkan wahyu ini semuanya agar disampaikan kepada makhluk, maka tidak ada pertengahan antara menyampaikan dan menyembunyikan. Artinya tidak ada sekali waktu Nabi itu menyampaikan, sekali waktu itu menyembunyikan, atau sebagian menyampaikan, sebagian menyembunyikan atas perintah-perintah Allah untuk disampaikan. Jadi tidak ada yang seperti itu. Nabi menyampaikan seluruhnya wahyu-wahyu dari Allah yang memang yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Lakinnahum lam yaktumu, akan tetapi para rasul itu lam yaktumu, tidak menyembunyikan para rasul itu. Ya. Para rasul itu tidak menyembunyikan. Idlau katamu syai'an, karena apabila menyembunyikan para rasul itu perkara-perkara itu aiballah, yaitu sebagiannya mimma umiru bi tablighi, apa-apa yang diperintahkan untuk menyampaikan lil khalqi kepada makhluknya, lakunna ma'murina bi kitmanil ilmi, maka tentulah kita semua akan diperintahkan juga untuk menyembunyikan ilmu. Jadi kalau para rasul ini menyembunyikan ilmu yang wajib disampaikan, maka tentulah kita juga akan menyembunyikan ilmu. Gitu. Itu resikonya. Kalau para rasul itu memiliki sifat kitman, menyembunyikan, tidak menyampaikan apa yang diperintahkan, maka kita juga sebagai umatnya pasti akan meniru perbuatan Nabi dan Rasul itu, yaitu tidak menyampaikan juga, ya, tidak menyampaikan juga. Itu resikonya seperti itu. Makanya para Rasul tidak boleh memiliki sifat kitman, menyembunyikan. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amarona bil iqtida'i bihim, telah memerintahkan Allah kepada kita untuk mengikuti para rasul itu. Nah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti para rasul, maka otomatis setiap sikap, ucap, perbuatan lampah rasul ini harus diikuti oleh kita sebagai umatnya. Ini efeknya. Makanya para rasul ini harus memiliki sifat yang 4 tadi luar biasa, sifat kesempurnaan, ya, sebagai basyariah, sebagai manusia. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, baik berbentuk qauli, ucapannya, kemudian af'al, perbuatan, dan ikrarnya, diamnya saja, itu merupakan tuntunan bagi kita semua. Ya. Makanya tidak boleh Nabi memiliki sifat yang tercela. Qala fi haqqi nabiyyin haitsu, kepada para rasul itu qala, Allah telah berfirman fi haqqi nabiyyina, tentang haknya kepada Nabi kita, Allah memerintahkan wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah mereka para rasul itu la'allakum tahtadun, semoga kamu mendapat petunjuk. Nah ini kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Ini merupakan perintah Allah kepada kita agar mengikuti para rasul. Ikutilah oleh kamu para rasul itu, semoga kamu mendapat petunjuk. Wala yasiru antum marubihi, maka tidaklah sah perintah itu ay bikin manil ilmi. Jadi kalau Nabi tadi menyembunyikan perintah Allah, maka tidak sah perintah Allah tadi untuk mengikuti para nabi, ya. Apabila Nabi memiliki sifat kitman ilmi, menyembunyikan ilmu, ya. Ini namanya bertentangan tentu saja. Di anna katimah ilmi ma'unun, karena sesungguhnya yang menyembunyikan ilmu itu mal'unun dilaknat. Nah itu ya. Jadi menyembunyikan ilmu ini, tidak mau menyampaikan kepada orang lain, itu termasuk
perbuatan dilaknat, Pak. Dilaknat. Jadi kalau kita punya pengetahuan, punya ilmu, sampaikan, sinarkan supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat. Ngeri, Pak, bagi orang yang berilmu. Makanya bagi orang yang berilmu nggak bisa diam, harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kebenaran itu, qulil haqqa walau kana murran. Apabila kita berpura-pura diam saja, tidak peduli, maka dikatakan menyembunyikan ilmu. Ini dilaknat oleh Allah. Repot bagi orang yang berilmu, ya. Repot nih. Berhati-hati bagi yang berilmu, ya. Harus menyampaikan tegaknya ilmu itu. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyembunyikan alladzina itu ma anzalna, apa-apa yang diturunkan oleh kami, kata Allah, minal bayyinati, tentang bayyinah, tentang keterangan-keterangan agama, wal huda, dan petunjuk, min ba'di, setelah datangnya mabayyanahu linnasi, penjelasan kepada manusia fil kitab, dari kitab Allah. Ulaika ya'lamuallahu wa ya'lamuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan mereka juga orang-orang yang dilaknat oleh orang yang melaknat. Nah itu. Jadi termasuk dilaknat oleh Allah kalau kita menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, ya. Menyembunyikan kebenaran. Makanya wayahnya kalau ada para kiai, para ustaz sok ngomong, wayahnya karena resikonya berat. Kalau kiai, para ustaz diam saja, melihat kemungkaran, tidak mau ngomong, pura-pura tidak tahu. Ini bahaya. Bahaya bagi yang bersangkutan, termasuk menyembunyikan ilmu. Dilaknat, dikatakan dilaknat. Kalau orang dilaknat apa berat resikonya, ya. Iblis dilaknat tuh ancamannya neraka. Karena orang yang dilaknat itu risikonya berat. Nah, oleh karena itu wayahna, ini kalau para ustaz, para kiai, jangan berdiam diri apabila melihat kemungkaran. Bicara saja, perkara diterima atau tidak, ya itu terserah. Hanya dengan cara mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabilir rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu konsep mendakwahinya dengan 3 konsep. Ud'u ila sabilir rabbika, ajaklah manusia atau orang-orang itu kepada jalan Tuhan, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan penuh hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bermujadalah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Ini 3 konsep berdakwah itu. Jadi tidak boleh berdakwah dengan cara caci maki, ya, menjelek-jelekan orang di panggung, di mimbar, gitu. Tidak boleh. Ada tentunya dalam Al-Quran. Nah itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, apa yang dapat kita petik daripada sifat tabligh ini? Ya. Mari kita perdalam mengenai sifat tabligh dari para rasul ini dengan memahami 3 konsep perintah Allah. Bagi para rasul, yang pertama ada perintah Allah yang harus disampaikan kepada manusia, kepada makhluk. Ada yang memang harus disimpan oleh nabi dan rasul hanya untuk kepentingan dia, karena khususnya bagi beliau, dan ada yang memilih. Nah ini menunjukkan bahwa di dalam menyampaikan kebenaran ini ada 3 kategori. Ada kebenaran itu yang memang harus disampaikan, atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu harus disampaikan karena berkaitan dengan kepentingan umat, kepentingan semesta. Tetapi ada yang khusus bagi dirinya sendiri, maka segala sesuatu yang khusus bagi dirinya sendiri tidak boleh disampaikan. Sembunyikanlah itu, karena kalau disampaikan ini akan menimbulkan fitnah, ya. Dan ada yang dipersilahkan untuk memilih antara menyampaikan dan tidak. Dari sini kita akan paham bahwa sosok seorang rasul itu bukan manusia biasa. Walaupun beliau adalah manusia, tapi beliau adalah pilihan Allah. Artinya ada bimbingan Allah kepada para nabi yang secara khusus hanya berlaku untuk beliau. Tidak mungkinlah seorang rasul, seorang nabi memiliki karakter, pengalaman spiritual, ubudiyah, ibadah, tauhid yang sama dengan umatnya. Nggak mungkin.
Beliau pasti ditarbiyah oleh Allah secara langsung yang khusus bagi beliau, yang tidak terjadi kepada kita sebagai umatnya. Adapun yang kita terima dari para rasul itu karena memang itu hanya berlaku untuk kita, yang dengan ukuran bisa kita laksanakan. Jadi apa-apa yang diperintahkan khusus untuk Nabi ini adalah sesuatu yang berat dilaksanakan oleh umatnya, yang sulit dilaksanakan oleh umatnya, yang memang khusus untuk para Nabi. Sehingga dengan demikian, apabila kita menemukan di dalam hadis amaliyah-amaliyah Nabi yang kita ketahui dari hadis, kan dari hadis ya, dari sunnah-sunnahnya, jangan dimaknai dengan sakitu-kitunya kelakuan Nabi. Jangan. Contoh, setiap habis sholat, karena di hadis dikorek di hadisnya, nah oncen Nabi ke dikirna ngan tilu subhanallah nage, subhanallah 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 tilu, alhamdulillah alhamdulillah tilu, Allahu akbar tilu lah Nabi ke ngan tilu. Jangan menganggap begitu. Etama jamuran. Sebab kita mah ya, nah kita itu kan bukan hanya yang hadir di sini, Pak, dengan ukuran yang macam-macam sealam dunia, dengan karakter dan kemampuan yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda. Begitu murahnya Allah agar umat manusia ini yang mengimani kepada Nabi dan Rasul itu tidak berat dalam menjalankan ibadah. Tetapi dalam menilai Rasul, jangan dianggap Rasul dengan cuma segitu zikirnya. Itu mah untuk kita, bukan untuk Nabi. Kita harus yakin bahwa Nabi melebihi daripada itu yang tidak kita ketahui. Ini pelajaran tabligh eta. Ada perintah Allah khusus Nabi yang tentu saja piraku Nabi dikira cuma sakitu 33 asal mustahil. Nah dari sini kita paham pasti ada yang khusus bagi beliau, khusus bagi beliau, ya, yang melebihi daripada kita. Begitu juga kondisi ruhaniyah, batinnya, tauhid dan sebagainya, ya, pengalaman spiritualnya tidak akan sama dengan umatnya. Sebab apabila apa yang khusus kepada Nabi itu juga disampaikan, mual sanggup Pak kita ini. Contoh sederhana, pengalaman ketika Rasulullah SAW peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan awalnya masalah berapa waktu Pak? Berapa waktu? Perintahnya 50 ya. Awalnya Allah memerintahkan 50 waktu sehari semalam. Turun lagi ke langit bumi, ketemu dengan Nabi Musa, ditegur, wahai Muhammad, apa oleh-oleh dari Mi'rajmu? Sholat, wahai Musa. Berapa rakaat? 50. Aduh, ulang-ulang 50 rakaat. Kuat Muhammad. Balik lagi Rasul, ya, memohon keringanan kepada Nabi, jangan 50 rakaat ya Allah. Mohon dikurangi. Muat umat kami. Jangan mana laletik, tanahkan lagi lembek. Beda dengan umat Nabi Musa mau kolode kalau ya. Tidak akan kuat. Jadi sudah tahu tuh kebuka gambar ya. Dikurangi lagi sampai kemudian terjadi 5 rakaat, 5 waktu. 5 waktu. Geng 5 waktu lo baru polos. Apa balik 50? Nah itu Pak contohnya ya. Contohnya itu. Untuk ukuran umat. Begitu juga yang lain-lainnya. Hari Nabi mah ulah dianggap ke sholat sunnah Nabi kesiga urang. Ya. Ini mah cukup bagi kita. Sehingga dengan demikian menyifati Nabi, melihat sosok Nabi itu dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ulah nganggap dengan segitu gitu. Lah Nabi ke puasanya dengan segitu, puasa sunnahnya tingginya cuma segitu, sholat sunnahnya juga cuma segitu. Enggak. Ya. Ada hal khusus yang tidak boleh disampaikan kepada manusia, kepada umat, khusus untuk beliau, baik bab ibadah maupun bab lainnya. Tetapi segala sesuatu yang diperintahkan untuk disampaikan, maka seluruhnya disampaikan, ya, kepada umat atau kepada manusia. Kemudian ada yang diperintahkan untuk memilih, maka dipilih oleh Nabi antara menyampaikan dan tidak. Karena ini ternyata ketika Nabi menjawab pertanyaan dari para sahabat dari suatu persoalan yang dihadapinya berbeda-beda, itu maksud memilih teh. Disitulah kecerdasan Nabi, ya. Nanti ada sifat fatonah nanti kita bicarakan. Disitulah kecerdasan Nabi.
Nabi kadang-kadang memberikan jawaban dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda, tergantung siapa yang dihadapi. Tergantung siapa yang dihadapi. Ini berarti wahyu dari Allah, apa yang disampaikan untuk orang itu. Karena Allah Maha tahu kondisi orang itu seperti itu, maka inilah jawaban yang Muhammad kan itu. Karena Nabi ketika menyampaikan wahyu itu bukan atas kehendaknya sendiri, bukan atas dasar nafsunya, tapi semuanya adalah perintah dari Allah. Jadi ketika ada orang menanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang terbaik untuk saya? Kan jawaban pertanyaannya untuk saya. Nabi tahu karena orang ini suka ngamuk, kekawapan, kemudian salah detik terus ngamuk baik, marah baik. Amalan yang terbaik adalah jangan marah. Berarti yang dipilih adalah jangan marah untuk orang itu. Tapi di lain waktu ada yang bertanya yang sama, wahai Rasulullah, apa amalan yang terbaik? Karena orang ini tidak begitu taat kepada orang tuanya, maka dia jawablah, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nah, pertanyaannya sama, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nah, ini berarti adalah wahyu yang dipersilakan untuk memilih jawaban mana yang perlu disampaikan. Itu Pak ya. Nah, itulah berkaitan dengan sifat tabligh tadi. Lalu apa dengan diri kita? Kita juga harus meniru daripada sifat tabligh tadi. Dalam hal apa? Jadi ada yang memang harus kita sampaikan kepada orang lain, tetapi ada yang tidak boleh disampaikan. Jadi tidak semua apa yang itu harus disampaikan semua, tidak. Yang bersifat rahasia apa jangan. Ya. Kan begitu juga kan kadang-kadang apabila bapak-bapak yang bekerja, yang punya pemerintahan atau apa, kan suka ada itu perintah negara yang perlu dipublikasi, ada yang tidak boleh dipublikasikan gitu. Tidak semua rahasia negara itu harus dipublikasi. Tapi ada juga yang diperintahkan untuk memilih, silakan antara sampaikan dan tidak, begitu. Ya. Dengan demikian, maka bijaksanalah kita untuk menyampaikan khobar. Tidak semua khobar itu harus disampaikan. Sekira-kira khobar ini akan menimbulkan manfaat, maslahat, maka silahkan syiarkan, silahkan sampaikan. Tapi seandainya khobar ini akan menimbulkan fitnah dan kemudaratan, jangan disebarluaskan. Gitu. Simpan baik-baik. Apalagi ini menyangkut aib orang, menyangkut rahasia orang, jangan diumbar, simpan. Cukup kita saja yang tahu aib orang itu. Nah, ini pelajarannya kan itu. Kita harus pandai-pandai memilih. Jadi tidak semua apa yang kita dapatkan, informasi itu harus kita keluarkan kembali. Ada yang memang layak untuk disampaikan menjadi konsumsi publik, ada yang harus kita simpan. Cukup kita saja yang tahu. Kita rahasiakan, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Cukup hanya kita, orang itu, dan Allah yang tahu. Nah yang ketiga, silahkan kita untuk memilih apa yang harus disampaikan. Dalam hal apa kita menyampaikannya dan kepada siapa, itu pilihan kita. Ini berarti pelajaran yang kita ambil agar kita bijaksana. Apalagi di zaman sekarang Pak ya, Ibu ya, menyampaikan kan sudah lintas sekarang. Sudah lintas internasional, by WA, by TikTok, by YouTube. Oleh karena itu bijaksanalah kita untuk nge-share sesuatu di grup YouTube, di grup WA. Ulah kabeh mau kita terima, diteruskan. Ayo diteruskan. Begitu dibuka jadul, ini kan gambar kieu ieu mah. Ya. Jadi jangan semua yang kita terima dari teman kita, teruskan lagi kepada grup Baitul Amal. Udah tahu Baitul Amal teh grup masjid. Kenapa begitu dibuka isinan untuk para ruku gitu ya. Jadikanlah grup masjid ini sebagai media dakwah WA-nya itu. Begitu juga kepada yang lain. Jangan main teruskan. Karena itu kalau seandainya bisa menimbulkan fitnah, apalagi informasi-informasi aib seseorang. Jangan disebarluaskan. Simpan, rahasiakan. Bila kita pandai menyimpan itu, pandai bijaksana mengendalikan ini, maka Allah juga akan menutupi aib-aib kita. Apabila kita sering mengumbar aib orang lain, maka jangan heran kalau Allah juga akan membukakan aib-aib dan kesalahan kita. Itu hikmahnya di situ, Pak ya. Nah itu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian,
materi tentang tabligh pada kesempatan ini. Kemudian tadi yang terpenting adalah teruslah kita untuk bersyiar, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, jangan sungkan, jangan ragu. Sepanjang itu kebenaran dari Allah dan Rasul, sampaikanlah, supaya kita tidak terkena orang-orang yang menyembunyikan ilmu, apalagi menyembunyikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murad. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Sampaikan, tapi dengan cara yang baik tadi. Dan itulah barangkali sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian pada materi hari ini. Untuk selanjutnya silakan nanti seperti biasa kita lakukan dialog untuk memperdalam materi ini. Saya kembalikan kepada pembaca, silakan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan tentang materi tabligh. Untuk selanjutnya dari para jemaah yang saya hormati, silakan untuk bertanya tentang materi tabligh ini, yaitu termasuk sifat-sifat bagi Rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu termasuk tabligh kepada makhluknya. Silakan kepada Bapak yang mau bertanya atau ibu yang ada di dalam untuk memberi waktu sharing dan pertanyaannya. Silakan. Silakan Pak Yono. Nama Pak Yono dari RT7 Bangunan. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kan disampaikan sifat Rasul tabligh untuk menyampaikan ya. Tapi secara langsung apabila ketemu sama teman kita langsung menyampaikan, kadang-kadang orang tersinggung ya. Akhirnya pada suatu saat kita ngobrol kita masukkan kata-kata menyampaikan kebenaran. Waktu kita menyampaikan itu kadang-kadang dia kan emosi dia. Kamu sok alim, sok ini kan gitu. Kira-kira cara menyampaikan kebenaran terhadap orang tersebut itu apakah sekali akhirnya kita jalan kita menyampaikan, apakah kita nanti ketemu menyampaikan lagi, nanti kalau kita nyampaikan lagi akibatnya dia nanti akan membenci kita atau gimana ya. Jadi poinnya cara menyikapi kita waktu kita nyampaikan dan dia tidak mau terima, kira-kira kita ada bagaimana gitu Pak Ustaz ya. Saya cukup itu, terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Mungkin belum perlu dijawab ya, kita tunggu pertanyaan yang lain. Silakan untuk pertanyaan yang kedua, Bapak berikutnya atau Ibu yang dalam. Masih ada? Tidak ada? Yang lain? Ya. Yang lain? Kalau tidak ada saya bertanya. Tambahin satu pertanyaan Bosar ya? Ya, silakan. Tadi Pak Haryono untuk menyampaikan kebenaran kepada teman atau sahabatnya untuk kebenaran padahal, tapi kadang-kadang tidak terima dia Pak. Bagaimana cara menyikapinya, itu satu. Nomor dua, pertanyaan dari saya, untuk menyampaikan kebenaran ini kenapa berlaku kepada semua makhluk atau semua manusia Pak? Misalnya manusia sudah jelas-jelas dia orang kafir, kenapa masih diberlakukan untuk semua manusia dan makhluknya? Itu aja Pak, terima kasih. Ada dua pertanyaan, silakan Ustaz. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi Pak siapa? Pak Mariono ya? Ya. Kita menasihati orang lain atau memberitahu kepada orang lain, kadang-kadang orang itu tidak menerima, tidak menerima ya. Nah itulah
Kita memang diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 prinsip dalam menyampaikan kebenaran itu. Ud'u ila sabili rabbika, ya. Ajaklah mereka itu kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Ini tuntunannya kata Allah dalam Al-Quran. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah, bermujadalah dengan cara yang baik pula. Nah, 3 prinsip dalam menyampaikan itu. Oleh karena itu, ketika kita mau menyampaikan kebenaran kepada seseorang ini, pertama dengan cara hikmah itu kita lihat situasi, bijaksana lah, gitu ya. Dengan bijaksana, kita lihat orangnya. Makanya Nabi begitu cerdas ketika menyampaikan kebenaran itu. Tidak sama kepada setiap orang dengan karakter yang berbeda-beda. Tidak sama perlakuannya, walaupun untuk kasus yang sama. Itu kan cerdasnya. Makanya perlu sifat patonah itu di situ. Jangan asal saja gitu, lihat orang ini gimana karakternya nih. Lembekkah atau temperamentalkah, punya ilmukah atau awam gitu ya. Jadi pilih kalimat-kalimat yang sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Jangan orang awam kita nasihati dengan kalimat-kalimat yang rumit, pakai dalil-dalil segala macam ribet. Yang sederhana saja yang mudah dipahami gitu ya. Tergantung yang dihadapinya. Kepada orang yang masih tidak pernah mau ibadah gitu ya, jangan langsung disuruh ibadah dulu, tapi kenalkan dulu dengan Allah gitu. Orang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ujuk-ujuk sholat kamu neraka nanti. Wah, tambah parah pada gitu ya. Ngerti gencan urusan agama udah dibilang neraka. Akhirnya dia payah, los aing neraka ke. Nanti urusan kemana sedangkan gitu. Neraka aing kan gitu akhirnya kamu banting. Nah urusan mana repot pada begitu ya. Karena dia belum ngerti tentang agama. Tuntun dulu mengenai tauhidnya. Jangan langsung diajak ibadah, tapi tanamkan dulu tauhidnya. Nah seperti itu Pak contohnya. Atau hal-hal lain lah begitu ya. Hal-hal lain kita lihat, kita berhadapan dengan siapa, ukur oleh kita kemampuan dia, baik dari segi ilmunya, pengetahuannya, wawasannya dan sebagainya. Ini namanya berhikmah. Mau'izatul hasanah, dengan cara yang baik menyampaikannya. Jangan dengan cara kata-kata yang bersifat menghujat umpama. Ya tadi kata-kata misalkan kamu tidak pernah sholat, nanti kamu masuk neraka, ya jelma kieu ahli neraka mah. Itu langsung Pak, langsung gitu ya. Pasti siapa mau nerima terpukul-pukul di jas dia tuh ahli neraka ya. Emang kita yang tahu siapa masuk surga siapa masuk neraka kan ya. Nah itu tidak boleh begitu kalimatnya. Kalau dia belum paham agama tuntun dulu dengan bahasa yang sederhana, jangan pakai yang rumit-rumit, jangan sok-sokan lah gitu. Setiap ketemu orang hayu bedalil dia ngomongkeun. Quran hadis ieu pugu jelema can tina naon geus pake eta. Ajak dulu kecintaan dulu. Contohnya gini juga misalkan. Sudah tahu orang ini miskin, di mana terpusing, terbuka beas. Datang nasihat. Kenapa kamu tidak pernah sholat berjamaah? Sholat berjamaah itu pahalanya besar. Aing nyaho, tapi aing terbuka beas. Kan yang dibutuhkan beras. Coba kalau kita datang ke situ, kelihatan orang ini ya Allah kebukaan naon, datang ke situ bawa beras. Nah, pasti Pak sekali ucap langsung diterima. Gitu. Ya. Lihat dulu keadaan orangnya, yang dibutuhkan beras, bukan nasihat. Gitu. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya atau berasnya tadi, maka insya Allah dia dinasihati dengan cara yang baik. Ya, akan menyikapi dengan baik. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan paham. Ya. 3 unsur tadi. Kemudian tadi apa tadi pertanyaannya? Ya sama, ada mirip ya. Hampir mirip. Kadang-kadang ada yang tidak menerima katanya gitu. Nah tidak menerima. Ya sudah Pak. Kewajiban kita adalah menyampaikan perkara dia mau menerima atau tidak. Dengan syarat tadi kita sudah menyampaikan dengan baik-baik, tapi dia tetap ngeyel Pak, kekeh tidak mau. Ya sudah, tinggalkan. Jangan terus-terusan digeyel Pak. Ujung-ujungnya konflik dengan kita. Dengan syarat kita sudah menyampaikan dengan 3 prinsip dakwah tadi, tapi dia tetap ngeyel, nggak mau menerima, bahkan membalik kepada kita, Allah soalin lu, baru punya ilmu segitu, baru ngaji di majelis Baitul Amal aja udah sok-sokan lu. Ya, udah Pak, kalau sudah ngomong gitu mundur Pak, mundur saja sudah.
Tunjukkan sikap baik. Setelah tadi dengan ucapan, dengan kauli, tunjukkan dengan sikap. Jadi kita jangan kemudian marah kepada dia. Tunjukkan dengan sikap aja, dengan sikap yang baik. Mudah-mudahan dengan sikap baik kepada dia, dia berubah pikiran atau mendapat hidayah. Bukan karena ucapan kita, dia mendapat hidayah karena perilaku kita, kebaikan kita kepada dia. Gitu. Timpali dengan kebaikan. Boleh jadi tadi dia marah itu karena tidak punya duit, atau sedang slide dengan istrinya. Nah gitu ya. Tapi karena kita terus berbuat baik, bahkan kita membantu apa yang dia tidak dimiliki, atau misalnya kemudaratan dia terbuka hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lanjutkan dengan perbuatan, bukan dengan satu ucapan. Nah, itu untuk menyikapinya seperti itu. Kemudian tadi, kenapa kebenaran ini harus disampaikan kepada manusia? Karena Islam ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kepada Islam ini adalah rahmatan lil alamin, Pak. Kepada seluruh makhluk di semesta ini. Ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini berlaku untuk seluruh makhluk di alam semesta. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Kalau Nabi-Nabi terdahulu itu khusus untuk kaumnya, untuk terbatas untuk kaumnya saja. Tetapi kalau untuk Kanjeng Nabi Muhammad ini berlaku untuk seluruh manusia, siapapun dia. Jadi kebenaran dari Allah dan Nabi ini sampaikan kepada siapapun, walaupun itu berbeda agama. Tapi bukan berarti kita mendoktrin dia untuk masuk agama kita, bukan. Tapi menyampaikan kebenaran, ya. Bukan untuk mendoktrin dia atau untuk merubah keyakinan dia, enggak. Sampaikan kebenaran itu. Masalah keyakinannya berubah atau tidak itu urusan Allah yang memberikan hidayah. Tapi kita kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Jangan ragu-ragu ketika kita menyatakan bahwa Tuhanku adalah Allah dan Nabiku adalah Muhammad SAW. Sampaikan kepada siapapun, walaupun itu orang kafir. Ya. Termasuk ajaran Islam itu seperti apa? Sampaikan bahwa Islam itu ajarannya seperti ini. Sampaikan kepada siapapun, termasuk yang berbeda keyakinan. Ya. Perkara dia mau menerima atau tidak bukan urusan kita. Kemudian ya semoga mendapat hidayah dari Allah, akhirnya taslim. Gitu Pak ya, tentunya. Jadi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya, karena Islam ini, ajaran Islam ini untuk kemaslahatan umat manusia, bahkan alam semesta. Buktinya apa nanti? Ketika ajaran Islam ini diangkat oleh Allah, tidak ada lagi manusia yang melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka bumi akan digulung. Terjadilah kiamat. Itu buktinya. Karena sudah tidak ada, berarti sudah tidak diperlukan lagi. Maka terjadilah kiamat. Karena kiamat itu terjadi ketika nilai-nilai Islam sudah tidak ada. Al-Quran sudah diangkat oleh Allah tulisannya. Maka terjadilah kiamat. Itu buktinya bahwa Islam ini adalah untuk rahmatan lil alamin. Silakan yang lain. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan, masih ada kita sharing. Ibu-ibu yang di dalam. Silakan. Mungkin hal-hal keseharian yang kita temukan, Pak, kita diskusikan. Masih ada waktu, masih panjang waktunya. Keseharian yang ditemukan, kejanggalan-kejanggalan dalam keseharian juga silakan. Ya. Yang berkaitan dengan masalah menyampaikan kebenaran ini. Atau mungkin adalah pengalaman di dunia kerja atau di mana, atau di rumah. Ya, menanya boleh nggak? Silakan. Punten ya Pak, posisinya kayak gini kan, Nino pribadi belum kerja gitu ya Pak. Kan akan dimungkinkan menghadapi itu gitu kan Pak, pekerjaan. Gimana sikap yang harus kita ambil ketika kita sudah dapat, katakanlah Nino sudah dapat satu pekerjaan yang memang dalam pekerjaan itu tuh betul-betul hanya itu yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sedang posisinya itu tuh kita tuh mau menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan sama atasan kita itu salah gitu. Kita mau nyampain takut dipecat gitu, nggak disampaikan
posisinya salah gitu. Jadi sikap apa yang harus diambil? Ya. Kayak gitu. Makasih Pak. Sudah. Nah ini yang saya maksudkan tadi, boleh jadi ini adalah kasuistis yang terjadi pada diri kita, Pak. Karena bagaimanapun dalam kehidupan ini pasti kita seringkali menghadapi sebuah dilema ya, antara kebenaran dengan kebatilan, kan di antara itu, Pak. Kita dihadapkan dengan kebenaran dan kebatilan. Karena menyampaikan kebenaran, kenapa dikatakan qulil haqqa walau kana murran? Sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit. Karena untuk menyampaikan kebenaran itu memang pahit, Pak. Gitu ya. Pahitnya dalam ini seringkali berhadapan dengan dilema antara menyampaikan dan tidak. Tidak mudah memang menyampaikan kebenaran itu, Pak. Betul seperti tadi itu dikatakan. Tidak mudah. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan pimpinan atau atasan kita yang berdampak kepada status kita di pekerjaan. Boleh jadi dipecat mungkin, atau dimutasi dan sebagainya, ya, diberhentikan, kena skor apabila tidak lulus sama atasan, kan gitu ya. Nah ini kan dilema dalam hal ini. Nah inilah kita harus memiliki kecerdasan dengan menggunakan bil hikmah tadi. Pakai itu bil hikmah, ya. Yang pertama, ketika kita menerima perintah dari atasan atau siapapun, karena sebetulnya ketaatan kepada makhluk itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, kita boleh taat, harus taat kepada makhluk. Tetapi apabila bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka tidak wajib taat. Ya, tidak wajib taat. Begitu juga kepada atasan. Kita lihat. Nah, semestinya kita punya keberanian untuk menyampaikan itu. Menyampaikan kepada pimpinan atau atasan atau siapapun, menyampaikan, tapi tetap dengan cara tadi, 3 konsep tadi. Jangan sombong gitu ya. Jangan sok pinter. Apalagi kita sebagai bawahan sok pinter di hadapan atasan. Atasan tetap sebego-begonya atasan tetap merasa pinter kayak atasan apa? Komandan mah. Ya, tidak akan merasa bodoh di bawah terhadap bawahan. Oleh karena itu, maka sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang baik. Berikan hujah argumentasi-argumentasi yang masuk akal dengan cara baik dan bijaksana. Kemudian sampaikan saran kepada pimpinan atau orang yang lebih atas dari kita itu jangan di muka umum. Lebih baik secara pribadi. Contoh dalam rapat nih. Bila ini mengandung unsur yang sensitif untuk diterima oleh atasan, apabila dia nanti sudah bekerja, jangan disampaikan di depan umum ketika rapat. Simpan saja dulu itu. Ini maksudnya. Ada yang belum disampaikan secara terbuka, ada yang tidak boleh. Ini bijaksananya di situ. Nah, ini nggak boleh. Kalau disampaikan ini akan memalukan atau membuat pimpinan kita malu di hadapan karyawan yang lain. Nah, simpan itu. Selesai rapat, izin Pak, izin saya menghadap itu. Berdua masuk ke ruangannya. Mohon Pak, sebetulnya saya punya pendapat, tapi saya tidak enak untuk menyampaikan di forum rapat. Karena khawatir ini akan menimbulkan sesuatu yang kurang baik di mata karyawan yang lain, kan gitu. Maka saya izin menyampaikan pendapat saya kepada Bapak dalam kesempatan ini. Insya Allah pimpinan itu mengapresiasi. Jempol. Sampaikan dengan cara menurut saya Pak gini. Alasan argumentasinya sampaikan. Argumentasi yang masuk akal disampaikan. Jangan asal ngomong, ya. Jangan asal bunyi, tapi sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan ini adalah demi kebaikan pimpinan kita, demi keselamatan pimpinan kita. Pastikan pimpinan kita menangkap pesan itu, bahwa sebetulnya kita menyampaikan ini bukan karena kita benci, bukan karena kita sentimen kepada pimpinan, tetapi pimpinan paham bahwa dia menyampaikan itu adalah demi kebaikan saya. Yakin pimpinan akan mengucapkan terima kasih atas sarannya. Apalagi dengan sikap yang tadi yang baik, disampaikannya berdua, bukan di forum rapat. Coba disampaikan di forum rapat, ketika rapat di situ ada bawahan. Izin pimpinan, saya menyampaikan. Kenapa pimpinan? Waduh, yakin Pak. Sengaja bener ngamuk pimpinan. Selesai rapat langsung dipandu, sini kamu, skor kamu. Ya, karena dia mempermalukan pimpinan di mata karyawan yang lain. Itu caranya, jelas? Jelas. Iya. Terima kasih Pak. Insyaallah. Enggak. Yang lain barangkali. Ya, sekali lagi, Ustaz. Yang lain barangkali, silakan Pak Aci. Silakan Pak. Izin bertanya. Kedua. Izin bertanya Pak Ustaz. Iya Pak.
setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, semua yang dengar minimal harus menyampaikan tablik. Tablik, tetapi karena kita keterbatasan, mungkin satu orang dengan orang yang lainnya. Mungkin kalau Pak Ustadz menyampaikan bisa diterima oleh orang lain karena ilmunya udah ada. Tetapi kita karena ilmunya masih kurang, apalagi menyampaikan kepada orang yang lebih, mungkin bukan diterima, malah dia emosi. Apakah semua tablik itu harus disampaikan dengan ucapan? Apakah tablik juga ada yang disampaikan dengan selain ucapan? Nah, karena kalau semuanya disampaikan dengan ucapan, berarti yang ada di sini harus pintar semua, terutama pintar bicara. Nah, dari semua orang yang ada di sini belum tentu pintar bicara. Kadang-kadang menyampaikan kebenarannya aja belum tentu pas. Jangankan menyampaikan kebenaran, ngomong aja Pak Baliut gitu. Nah, ini kendala di antara majelis yang mungkin termasuk saya. Karena ngomong Pak Baliut, karena kita ngomong Pak Baliut mungkin mau ngomong A jadi B, bukan diterima, malah disensori gitu. Itu mungkin Pak Ustaz. Apakah tablik selain dengan ucapan ada atau bisa nggak dengan perbuatan? Betul. Itu aja intinya Pak Ustaz. Terima kasih Pak, ini pertanyaan yang bagus ya. Inilah seperti ini sebetulnya Pak yang kita hadapi dalam keseharian. Jadi tidak usah berpikir yang rumit-rumit, bertanya apaan, nggak usah, yang begini memang. Ya. Nah itu, jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah informasi, katakan sebuah ilmu, yang paling utama yang harus mencicipi terlebih dahulu diri kita dulu Pak, sebelum orang lain. Ibaratnya gini, kita dikasih hidangan kayak gini Pak. Ini sebelum dikasihkan ke orang lain, cicipi dulu oleh kita. Biar kita tahu rasanya apa. Ini gimana sih yang dibungkus nih, rasanya apa nih? Cicipi dulu oleh kita. Kalau sudah mencicipi cara membukanya seperti apa dan rasanya seperti apa, baru kita bisa menyampaikan pada orang lain kan. Kalau kita membuka saja belum, nyicipi aja belum, tidak tahu isinya, ujung-ujung nyampaikan ke orang lain. Ketika ditanya pasti balik loh gitu. Artinya untuk diri kita dulu, resapi, hayati oleh kita, kemudian kita bisa mengamalkan untuk diri kita, biar bermanfaat saja untuk diri kita. Itu yang paling utama sebetulnya. Jadi bertahap Pak, bertahap ya. Kemudian ketika menyampaikan dimaksud tablik, tidak harus kepada forum umum. Kan yang terdekat dulu. Di rumah kan ada anak kita, ada istri kita, ada menantu, ada cucu gitu. Itulah yang terdekat saja. Terdekat saja dulu. Karena kita ini tidak diperintahkan di luar kemampuan kita, enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan yang enggak. Tapi ketika kita menyampaikan pesan ini, katakanlah habis ngaji dari sini Pak Eci dari masjid ini sampai ke rumah, ketemu dengan istri, masih punya istri Pak? Atau udah? Ya? Baru satu. Ngobrol dengan istri, caranya ngobrol Pak. Jangan seperti ceramah. Ma, duduk. Duduk Pak. Kenapa? Bapak mau ceramah. Ceramah depan istri. Narasi Bapak datang-datang di masjid jadi gelho gitu. Enggak, ngobrol santai saja sambil gimana, sambil ngopi. Ma, tadi di masjid Bapak dengar Pak Ustadz ngomong begini, kira-kira gimana ya? Gitu caranya ke istri. Jadi jangan terkesan menggurui. Kalau ngomong dengan istri Pak, jangan terkesan menggurui, tidak akan menerima Pak. Istri kita aja nggak mau digurui Pak, nggak mau. Seakan kita sok pinter ini. Karena apa? Karena ibu-ibu lebih rajin ngaji daripada bapak-bapak. Iya. Makanya saya pesan kalau ngomong dengan istri jangan terkesan menggurui. Bapak-bapak akan dibalikin. Karena ngaji karena 2 kali, terus ngomong macam-macam. Mama mah justru tahun ngaji, digituin mau ngomong apa? Ya, gitu. Jadi kesannya itu jangan menggurui tapi sharing, ngobrol. Menurut mama gimana? Itu loh caranya. Menurut mama gimana? Pak Ustadz kok ngomong gini ya gitu. Kira-kira mana? Kita dijawab sama itu sepengetahuan mama begini. Nah, enak Pak. Nah gitu. Itu sudah tablik Pak. Tablik itu tuh. Ketemu dengan anak, dengan cucu sambil ngobrol gitu, sambil jalan-jalan, sampai itu sudah tablik secara lisan. Jadi nggak usah berpikir kepada tetangga apalagi itu, nggak usah. Jangan dulu. Itu sudah menyampaikan amanah, sudah menyampaikan tablik itu namanya. Kita sudah menunaikan perintah Allah, meniru Nabi gitu. Karena yang terpenting adalah
ku anfusakum wa ahlikum. Nah, peliharalah dirimu dan keluargamu terlebih dahulu. Gitu. Dari azab neraka. Nah, kemudian selain dengan ucapan, dakwah yang terbaik adalah dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Ibda binafsik, mulai dari diri kita, dengan afal, dengan perbuatan kita. Tunjukkan amaliyah kita sesuai dengan ilmu. Jadi apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ilmu gitu. Sesuai dengan ilmu. Jadi orang melihat bahwa oh dia melakukan itu karena ada ilmunya seperti itu. Dia tahu ilmunya seperti itu, maka dia melakukan itu. Dengan perilaku itu juga sudah dakwah. Bahkan efektif, Pak. Efektif. Contoh gini, Bapak sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Terus Bapak kelihatan rajin sholatnya oleh anak dan istri, tanpa mendakwahi mereka, mereka paham. Ketika melihat bapaknya rajin sholat, rajin ngaji, itu lama-lama ditiru, Pak, tanpa harus mendakwahi. Ya, jadi dengan kalimat sederhana saja, insya Allah diterima apabila antara ucapan dan perbuatan sesuai. Ya, sederhana sebetulnya, Pak. Tidak perlu ilmu yang tinggi, saya bilang, untuk melakukan tabligh itu, enggak. Dan tidak perlu di tempat-tempat yang selalu terbuka. Cukup di lingkungan terdekat kita, mulai dari rumah. Awali dari rumah. Tetapi sekali lagi, cicipi dulu kuehnya, cicipi dulu ilmunya, rasakan dulu ilmunya. Resapi oleh kita, hayati ilmunya. Setelah kita menikmati, baru kita sampaikan. Maka orang akan yakin. Orang akan yakin. Apabila kita sudah pernah mencicipi bolu, kemudian kita menyampaikan rasa bolu, maka orang yakin. Karena dia sudah mencicipi bolu itu. Apalagi kalau kita tahu cara membuat bolu, lebih mantap lagi. Jadi yang pertama, rasakan dulu, nikmati oleh kita ilmu itu, amaliyah itu, ibadah itu, baru kemudian tablighkan kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Maka insya Allah orang juga akan yakin kepada apa yang kita sampaikan. Beda, Pak. Coba, kalau kita pernah mencicipi ini dengan yang belum pernah, ini nih, ya. Kita sudah pernah mencicipi ini dengan belum pernah. Kira-kira yakin mana, Pak? Yang sudah mencicipi atau belum? Yang sudah mencicipi, ya. Kalau yang belum mencicipi kan nggak begitu yakin ngomongnya juga. Cenah ini mah katanya, kan gitu. Katanya bolu ini enak, katanya. Tapi kalau sudah mencicipi udah kelihatan. Saya mengatakan bahwa ini enak sekali. Saya tahu persis, enak sekali karena saya tahu cara membuatnya. Dan ini silakan buktikan. Nah, kalau begitu kan, pasti beda cara menyampaikannya juga. Kalau yang sudah merasakan, dia menyampaikan dengan penuh keyakinan tanpa ada keraguan. Tapi kalau mengatakan cenah katanya cek itu, nah ini biasanya masih belum mencicipi, baru tahu tuatnya saja. Itu Pak kira-kira. Nah ya seperti itu. Insya Allah Pak, lanjutkan Pak, jangan usah ragu, pelan-pelan saja. Insya Allah Allah Maha Tahu dan tidak mengurangi pahalanya. Walaupun Pak Ici tadi hanya menyampaikan di lingkup keluarga, insya Allah pahalanya itu belum tentu lebih rendah dari saya yang menyampaikan di muka umum. Belum tentu Pak. Kalau Pak Ici menyampaikan dengan ikhlas kepada anak, incu, istri, boleh jadi pahalanya lebih besar dibandingkan saya. Gitu. Saya rentan Pak. Rentan apa? Rentan terkena penyakit riya, ujub, sombong, takabur. Kalau saya seperti saya ini yang menyampaikan penceramah-penceramah dalam umum ini rentan terkena penyakit hati Pak. Betul nggak? Kalau Pak Ici terhadap istri mana ada yang kalem kan gitu. Apalagi kepada anak kan enggak ya. Pasti atas dasar ketulusan. Ingin istri kita, anak kita, cucu kita menjadi orang yang baik, yang soleh kan gitu. Tulus kan? Tidak ada pengen dialih. Tapi kalau membalik penceramah seperti saya ini rentan Pak kalau nggak dijaga. Rentan merasa sombong, aing bang pinter mah gitu ya. Ujub takabur. Rentan Pak. Nah inilah nanti yang bisa mengurangi atau menggugurkan pahalanya. Gitu. Jadi urusan pahalanya Allah saja yang tahu. Belum tentu yang sedikit yang kita lakukan itu kecil di mata Allah. Belum tentu. Belum tentu juga yang kelihatan hebat dan besar itu di mata manusia besar dan hebat juga di mata Allah. Belum tentu. Oleh karena itu jangan pernah berkecil hati untuk melakukan kebaikan dan amal soleh sekecil apapun. Karena Allah lah yang tahu persis niat dan perbuatan kita. Itu Pak ya. Ya, masih ada Pak? Mangga, ibu-ibu barangkali masih ada yang begini nih. Sok ibu-ibu silakan. Kalau mau bertanya, silakan Bu. Jawab Bu, tadi Pak Ici ngomong gitu tuh. Ibu-ibu saya sudah memberi pesan jangan menggurui ibu-ibu karena ibu-ibu lebih rajin. Sok Bu, gak ada.
Kalau masih ada, sampai jam berapa nih Pak Ketua DKM? Jam 6 kurang seperempat masih ada waktu. Masih ada bapak-bapak sambil nikmati kopinya. Iya, itu aja lah. Ya. Bapak Andi Ketua DKM bertanya. Hah? Belum jam berapa? Seperempat jam lagi? Seperempat jam lagi. Ya, sampai jam 6 lah. Matahari belum terbit. Biasanya udah nyolot biasanya. Silakan Pak. Silakan Pak Tris. Sebulan sekali kita ketemu nih, ngobrol. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Seneng banget. Ustaz, tanya ya. Silakan. Silakan Pak Tris. Tadi sampaikan ke semua makhluk. Ya. Nah, kan saya itu tadi kalau manusia kan tadi banyak Betul. diciptakan. Nah, sekarang kalau selain manusia, makhluk yang lain, binatang dan sebagainya, ini mulai dengan tablik kita ke hewan itu bagaimana? Nah, Benar. ini pertanyaan. Mau jadi nabi. Udah Pak, itu ya. Wah, mantap nih. Ini Pak. Ketemu kan? Kan tadi kuncinya kepada makhluk, bukan hanya manusia aja. Nah, menarik nih. Menarik, betul Pak. Kebenaran itu sampaikan bukan hanya kepada manusia, tapi termasuk kepada kucing, kepada ayam, kepada burung. Jangan dikira mereka tidak bisa berkomunikasi dengan kita. Bisa. Bahkan dengan pohon Pak, kita bisa berkomunikasi. Iya. Karena pohon itu sesungguhnya punya ruh yang disebut dengan ruh nabati. Kemudian hewan itu memiliki ruh yang disebut ruh hewani. Jadi mereka itu bisa mengerti kondisi kita. Yang kedua, ada vibrasi Pak, getaran. Getaran energi pikir kita itu akan diterima oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan sesungguhnya vibrasi dari makhluk selain manusia itu dan jin, selain manusia dan jin, pohon, batu, tumbuhan, tanah, air itu murni, tidak terkontaminasi. Murni Pak. Ya. Murni vibrasinya itu. Makanya apabila orang ini sering berkomunikasi dengan alam, maka dia akan mencapai kondisi energi positif yang baik. Makanya seringkali kita harus berkontemplasi ya, atau berkholwat kalau Nabi itu, atau melakukan meditasi. Ini dalam rangka sinkronisasi antara energi kita dengan alam. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Pak Tris itu, bagaimana kita menyampaikan kebenaran kepada makhluk? Sampaikan Pak. Ngomong aja, atau dengan perbuatan. Tunjukkan rasa kasih sayang dan kebaikan itu kepada makhluk. Itu akan diterima oleh makhluk. Itu cara berkomunikasi dengan makhluk. Kita punya kucing atau ada kucing. Perlakukan kucing itu dengan cara yang baik. Walaupun itu bukan kucing peliharaan. Kalau kucing peliharaan otomatis lah pasti. Ada kucing liar saja, itu perlakukan dengan baik. Kasih makan oleh kita, kasih minum. Itu yakin ya, kebenaran yang kita sampaikan tadi melalui perbuatan Pak, itu diterima oleh kucing, dipahami oleh kucing. Dan dia akan membalas dengan doanya. Jangan dikira Pak, karena makhluk-makhluk di alam ini, tumbuhan dan sebagainya itu mengucapkan tasbih kepada Allah setiap pagi dan petang. Daun-daun niur yang melambai, daun-daun pisang yang melambai itu sambil mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham, termasuk laut, gelombang air laut, tanah, ya, bumi dan sebagainya itu. Itu cara berkomunikasi dengan burung juga begitu. Kalau kita misalkan sedang mengkasih makan burung, berkomunikasi lah. Ngomong aja Pak. Misalkan kita habis beberapa jauh, kita telat membersihkan sangkar burung, telat kasih makan dan minum, ngomong aja, ampura manuk, karena datang dua poin habis berkeliling, habis dinas luar gitu. Baru sekarang ketemu, ampura ya, mohon maaf nih, baru kasih makan, tak saya mandiin dulu ya kamu ya, ngomong gitu Pak. Ngerti itu burung, ngerti, dia mengerti bahwa kita terlambat ngasih makan, terlambat ngurus dia itu bukan karena sengaja, tetapi karena kita sedang dinas luar atau ada kepentingan keluar selama 2 hari. Insya Allah kalau kita ngomong seperti itu, burung ngerti. Itu komunikasi Pak. Ini menyampaikan hal itu seperti itu, menyampaikan kebenaran, berkomunikasi. Ngerti itu, percaya dia
boleh sebaliknya, silahkan perlakukan makhluk Allah yang lain itu dengan cara yang kasar dan kejam. Masalah kucing kebu, malu dihajar, efeknya beda Pak. Silakan, efeknya beda kepada batin kita. Yang ada bukan ketenangan dan ketenteraman, tiba-tiba gelisah, ada perasaan bersalah karena kita sudah mukul kucing, menghajar anjing. Nah, anjing main paling jangan tanpa hak begitu ya. Anjing nggak apa-apa, main lempar aja sampai dia berdarah, jangan, nggak boleh juga. Gitu. Itu akan ada perasaan bersalah dalam diri kita Pak, walaupun terhadap kucing, terhadap ayam dan sebagainya. Tiba-tiba tidak tenang hati kita. Kenapa ya kok hati nggak tenang, deg-degan? Karena kita melakukan kesalahan, telah zalim kepada makhluk Allah yang lain. Dia nggak terima kalau diperlakukan seperti itu. Itu Pak ya. Nah, caranya dengan perbuatan dan dengan bicara kita. Yakin paham Pak itu. Kucing aja ngerti. Saya suka makan tipe ngeong. Ya omongin aja, bukan dikepret kan. Diam, nanti saya kasih. Ya. Tenang, nanti dikasih. Belum saatnya. Diam, duduk dulu ya, duduk Pak kucing tuh. Nanti diam aja dia. Dan setelah itu buktikan ucapan kita, jangan PHP. Karena kucing ngerti kalau PHP Pak. Betul. Saya ngomong misalkan, sebentar saya sabar, duduk dulu. Nanti setelah makan, saya selesai makan, kamu kasih. Dia duduk dulu. Setelah itu nggak dikasih PHP. Tahu Pak kucing itu. Bener. Ih, bohong. Lain waktu terbukti. Walaupun kita ngomong begitu, diam ya nanti kasih. Ngeong aja, dia percaya. Gak mau berhenti lagi, gak mau nurut lagi Pak. Karena kita sudah berbohong kepada kucing. Nih kebenaran. Ya. Itu sudah saya buktikan masalahnya Pak. Benar sudah saya buktikan. Jadi kucing di rumah banyak, bukan hanya kucing piaraan, kucing orang lain juga sering datang ke rumah. Termasuk burung, saya juga punya peliharaan burung, kucing ikan juga, ikan koi ada, walaupun kecil-kecil. Itu untuk komunikasi saya dengan makhluk Allah yang lain Pak. Jadi ikan koi itu saya kasih makan pakai tangan gini Pak, sambil ngobrol gitu kan. Kamu ya sarapan dulu ya gitu. Saya udah sarapan, kamu sarapan sekarang, ceplok kesini Pak makan. Gitu. Jadi bukan menjauh, dia mendekat. Itu menimbulkan ketenangan, ketenteraman dalam hati kita Pak. Ada kebahagiaan tersendiri lah. Silakan lakukan itu. Ada kebahagiaan, tenang gitu rasanya. Resep gitu ya, terhibur hati kita. Terhibur. Tapi kalau kita berdoa dolim kepada makhluk Allah, maka hati kita selalu gelisah. Walaupun tidak tahu penyebabnya apa. Itu gara-gara itu. Mungkin kita punya dosa, kesalahan kepada makhluk Allah yang lain, walaupun bukan manusia. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan dipahami. Ya, silakan ada yang lain. Bagus pertanyaan. Bagus banget. Enggak? Tenang Pak, masih ada 10 menit nih. Silakan. Ya, Pak Ustaz. Ya, enggak. Silakan Pak. Komunikasi dengan hewan itu misalnya. Ya. Kalau hewannya itu menjengkelkan tadi itu, Ya. seperti terus itu, kan merusak lidah makanan apa dan itu. Kalau di bahkan kucing juga menangkap itu begitu. Boleh itu begitu. Kalau kita susah gitu, itu datang malam-malam merusak. Nah, kadang-kadang ada apa namanya itu racun, bahkan sampai diracun. Itu bagaimana? Tikus atau kucing Pak? Itu boleh. Kucing. Rusak sifatnya Rusak. Oh yang merusak. Iya. Oh iya. Yang merusak. kita racun tidak bunuh gimana? Oh iya. Ya. Nah ini, jadi memang ada binatang-binatang yang bersifat merusak atau membahayakan, seperti tikus atau ular yang begitu ya, itu membahayakan. Nah, mereka ini kan beda dengan kucing. Kalau kucing memang habitatnya di dekat manusia, ya. Termasuk anjing juga, kecuali serigala. Ya. Nah, pokoknya binatang-binatang yang sejatinya habitatnya itu di tempat yang liar, di alam bebas, berada di rumah kita, berarti dia salah masuk habitat. Contohnya ular. Ular itu kan habitatnya bukan di rumah, ya. Dia di alam bebas. Yang kedua, ular ini kan membahayakan. Kalau dia masuk rumah kita, dia yang salah masuk. Resiko, gitu ya. Resiko. Tetapi ada tuntunan dari Nabi, apabila kita pertama melihat ular, jangan langsung dibunuh. Omongin dulu. Ini pernah apa?
Nabi menyampaikan, ini komunikasi Pak, komunikasi ya dengan binatang itu pernah dicontohkan oleh Nabi. Jadi ada ular waktu itu masuk ke kamar gitu kan. Ini kata Nabi, bila ada ular yang masuk ke kamar, apalagi tempat tidur, jangan langsung dibunuh. Ucapkan dulu dengan 3 kalimat, selama 3 kali. Wahai makhluk Allah, jika kamu berniat baik maka pergilah dari tempat ini, jangan ganggu kami. Tapi kalau kamu berniat buruk, tetaplah di situ, maka kamu akan saya bunuh. Beri peringatan terlebih dahulu. Beri peringatan terlebih dahulu. Kalau dia itu memang makhluk asli dan tidak berniat jahat, dia akan pergi dengan sendirinya. Biarkan dia pergi Pak, jangan dibunuh. Kasih pintu, suruh keluar. Tapi kalau dia ngebandel malah diam saja, hak bapak-bapak untuk membunuhnya. Jadi ketika dibunuh pun tidak bersalah karena sudah diperingatkan. Sudah diperingatkan. Peringatkan dulu, omongin dulu. Itu kata Nabi. Karena pernah kejadian khusus untuk ular. Ada orang yang pada zaman Nabi itu, orang itu main bunuh aja, ular itu langsung dibunuh, ada di tempat tidur. Nggak tahunya itu adalah bangsa jin yang menjelma menjadi ular. Akhirnya apa? Ya melakukan pembalasan kepada penghuni rumah itu. Nah itulah makanya oleh Rasul peringatkan terlebih dahulu karena boleh jadi dia itu adalah makhluk Allah, bangsa jin yang menyerupai binatang. Terutama makhluk-makhluk yang aneh, yang unik, yang bukan habitatnya gitu ya. Kita menemukan binatang yang aneh ada di rumah, omongin terlebih dahulu, peringatkan terlebih dahulu oleh kita. Kalau dia tidak mau pergi, maka baru hak bapak-bapak untuk membunuhnya ya. Tapi jangan dibakar Pak, jangan dibakar hidup-hidup ya. Pesen kalau membunuh jangan dibakar hidup-hidup. Ular ataupun tikus jangan dibakar hidup-hidup, bunuh saja. Setelah mati silakan mau dibakar. Tidak boleh membakar hidup-hidup makhluk Allah siapapun. Hidup-hidup langsung dibakar, jangan. Pastikan dulu dia mati, mau dikubur, mau dibakar silakan kalau sudah menjadi mayat, sudah menjadi bangkai. Tidak boleh membakar hidup-hidup ya. Nah itu, jadi seperti itu Pak ya. Itu hak kita apabila dia berada di tempat kita, makhluk-makhluk Allah yang harusnya di tempat liar dan terutama membahayakan. Tetapi lakukan dengan cara yang baik juga. Lakukan dengan cara yang baik. Ketika membunuh juga ucapkan kata maaf ya. Gitu. Bilang maaf. Hampura cepat. Hampura mana saya payah. Jebret. Ini juga pernah saya alami Pak yang seperti ini. Waktu zaman dulu ketika komplek ini masih hutan. Tempat saya kan di ujung Pak. Ini paling rawan banget. Alang-alangnya itu dengan saya tuh tinggal rawan. Itu yang itu sering kejadian tuh. Terutama berbentuk hewan-hewan yang ular dan sebagainya. Kalau lagi begini saja jatuh dari atas, dari atas Pak, aduh saya bilang tak omongin seperti tadi. Kalau kamu makhluk Allah berniat baik pulang, pergi, ngeleor Pak. Yang uniknya pintu itu kan rapat Pak, tapi dia bisa pergi gitu. Ya itu menunjukkan berarti siapa gitu ya. Coba kalau langsung saya bunuh, berisiko. Itu betul kejadian dan itu bukan 1-2 kali. Bahkan ketika saya sholat beberapa sholat sunnah itu ternyata ular itu di pinggir Pak. Saya nggak tahu bahwa ular itu sedang di pinggir. Setelah saya sholat sunnah ketika dulu ngelirik, ular di situ ngegebek Pak. Ngegebek gimana nggak ngegebek? Gimana kalau saya lagi sujud berantak? Ini betul. Setelah saya selesai duduk begini melihat, astagfirullah. Pulang, pergi, jangan ganggu saya. Ngeleor Pak, ngeleor ya. Tapi ada yang ngebandel ya saya ini juga, saya congkel juga ya, bawa keluar hampura saya bilang. Tapi tidak saya bunuh, saya buang gitu. Kalau saya tidak saya bunuh Pak ular itu, saya buang hampura ya, saya buang kamu ke tempatmu, saya buang Pak ke tempat yang jauh. Udah di sana jangan balik lagi. Sering saya jumpai ketika babat pohon, aduh, ular saya bilang di atas. Hampura, tidak saya bunuh, saya buang. Semuanya saya buang ya ke tempat yang jauh. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi dibunuh pun silakan Pak kalau di rumah kita. Tapi kalau di hutan jangan main bunuh Pak, itu tempat dia. Di hutan ketemu ular, waduh kayak orang. Emang tempat dia itu, jangan main bunuh, nggak boleh. Kita lah yang menghindar.
Yang boleh itu kalau ke rumah kita, karena bisa membahayakan diri kita, istri kita, atau anak kita. Ya, salah mereka kenapa datang ke rumah, termasuk tikus, salah dia. Ya. Mungkin di sana nggak ada makanan. Nah, gitu Pak ya. Oh, paham ya. Jadi ada batasan-batasan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Tapi yang pasti komunikasi tetap jalan gitu loh. Ketika kita mau melakukan eksekusi pun lakukan dengan cara yang baik. Ucapan kata hampura, maaf, gitu ya, karena dia makhluk Allah. Takut salah Pak. Dalam bahasa ininya suka ngebanding ke diri kita. Tuh ada musibah kita itu. Mungkin kita pernah salah yang nggak sengaja. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Itulah yang saya maksudkan, banyak persoalan yang dalam keseharian kita. Mungkin sudah cukup Pak ya, sudah jam 6 ya. Kalau tidak ada lagi, masih ada atau tidak ada? Cukup ya, atur nuhun atas kehadirannya. Nah, kemudian saya kembalikan kepada pembaca. Ya, terima kasih. Kita pagi hari ini telah ini dengan materi tentang tablik. Dengan kesimpulan, sampaikanlah kebenaran kepada semua makhluk di dunia ini. Terakhir kita tutup dengan doa untuk Ustaz